Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Akila Putri Suwaryono, NIM J5190130. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia karya ilmiah saya guna memenuhi penilaian tugas Bahasa Indonesia dengan guru pengampu Bapak Muhammad Rizky, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya, yaitu hubungan antara kebiasaan bermain gadget dengan penurunan ketajaman nilai visus mata. Yang pertama akan saya bahas dari bab pertama, yang terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan ini sendiri terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Berdasarkan penelitian American Optometric Association tahun 2010, anak dan remaja menggunakan gadget rata-rata lebih dari 7 jam. Pemakaian gadget berlebihan didefinisikan pada anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget itu lebih dari 2 jam per hari. Saat ini sangat kurang perhatian mengenai gangguan penglihatan, khususnya pada anak sekolah. Kelainan refraktif merupakan salah satu gangguan penglihatan yang paling sering terjadi. Cedera dan penyakit mata bisa mempengaruhi penglihatan. Kejernihan penglihatan disebut dengan visus. Jika ketajaman penglihatan menurun, penglihatan akan menjadi kabur. Lalu, ketajaman penglihatan seseorang itu biasanya pada jarak 6 meter. Menggunakan smartphone di tempat tidur dan dalam keadaan gelap dapat menyebabkan penurunan fungsi dari penglihatan itu sendiri. Semakin maraknya anak-anak sekolah yang menggunakan gadget tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi terhadap kesehatannya, terutama kesehatan mata. Maka, penulis terdorong untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan penurunan tajam penglihatan. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi ketajaman visus mata. Yang kedua, dampak dari kebiasaan bermain gadget. Yang ketiga, ada hal yang mempengaruhi nilai visus mata. Yang keempat adalah cara penanggulangan terhadap visus mata yang menurun. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang untuk mengetahui hubungan kebiasaan bermain gadget dengan ketajaman nilai visus pada mata. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari kebiasaan bermain gadget. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai visus mata. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan penurunan nilai visus mata. Lalu selanjutnya, di bab kedua, di sini ada kajian teori. Yang pertama, membahas tentang pengertian gadget itu sendiri. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus untuk mengunduh informasi-informasi terbaru dengan berbagai teknologi maupun fitur terbaru, sehingga membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Lalu pengertian dari visus mata yaitu visus mata itu sendiri itu merupakan ketajaman penglihatan yang merupakan kemampuan sistem penglihatan untuk membedakan berbagai bentuk menurut Anderson pada tahun 2007. Penglihatan yang optimal itu sendiri hanya dapat dicapai bila terdapat suatu jalur saraf visual yang utuh, struktur mata yang sehat, serta kemampuan fokus mata yang tepat. Metode pengukuran ketajaman penglihatan itu umumnya menggunakan alat khusus yang berbentuk huruf, di mana yang paling sering juga digunakan adalah kartu uji Snellen. Lalu selanjutnya, di sini saya membahas tentang faktor yang mempengaruhi visus mata itu sendiri. Yang pertama itu ada usia, di mana kita tahu semakin tua seseorang maka penglihatannya itu akan semakin berkurang atau menurun. Lalu yang kedua ada konsumsi vitamin A, di mana vitamin itu akan merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia dan dapat membantu penyembuhan dari gangguan pada mata. Lalu yang ketiga ada intensitas penerangan, di mana penerangan ini tuh sangat berpengaruh terhadap kemampuan visus mata. Penerangan yang baik itu adalah penerangan yang cukup dan memadai sehingga dapat mencegah terjadinya kelelahan dari mata itu sendiri. Lalu yang keempat ada lama penggunaan gadget. Jika terlalu lama menggunakan gadget, itu menyebabkan mata mengalami penguapan berlebih sehingga mata menjadi kering dan juga radiasinya itu dapat mengganggu mata.
Lalu yang terakhir itu ada jarak mata saat melihat gadget. Jika kita menggunakan gadget terlalu dekat dengan mata, itu bisa menyebabkan mata tuh berakomodasi dan menyebabkan mata menjadi lelah. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang dampak penggunaan gadget. Di mana di sini ada dampak positifnya, yaitu merangsang untuk mengikuti perkembangan teknologi, mendukung aspek akademis, meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan keterampilan mengetik, mengurangi tingkat stres, dan yang terakhir meningkatkan keterampilan matematis. Lalu ada dampak negatifnya juga, yaitu menjadi pribadi yang tertutup. Kesehatan otaknya itu terganggu. Lalu ada juga kesehatan matanya itu terganggu, kesehatan tangannya terganggu, terus terjadi gangguan tidur, perilaku kekerasan, pudar kreativitas, dan yang terakhir ada terpapar dari radiasinya tersebut. Ya, di sini dari hasil penelitiannya itu sendiri ada dua hasil. Yang pertama, itu kita lihat di sini tidak normal. Ada 40,9% dan yang normal ada 59,1% dan totalnya ada 100%. Nah, berdasarkan tabel di samping, itu dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki nilai visus mata tidak normal adalah sebanyak 18 atau 40,9% orang. Dan responden yang memiliki nilai visus mata normal adalah sebanyak 26 orang atau 59,1% orang responden. Lalu hasil yang kedua di sini kita lihat di mana jika kita bermain gadget dengan baik, itu ada 37 orang dan persennya ada 84,1%, dan jika kita bermain gadget dengan buruk ada 7 orang dan persennya 15,9% dengan total orangnya 44 orang. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang bermain gadget baik adalah sebanyak 37 orang atau 84,1%, dan responden yang bermain gadget buruk adalah sebanyak 7 orang atau 15,9% orang responden. Ya, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara bermain gadget dengan nilai visus pada mata siswa. Di mana di sini ada hasilnya. Di sini yang baik itu ada total 37 orang, yang buruk ada 7 orang, dan totalnya ada 44 orang, dengan total 100%. Nah, berdasarkan data hasil penelitian yang dapat diketahui, bahwa dari total 44 responden, sebanyak 26 orang, atau 59,1% orang, memiliki nilai mata visus normal, dan sebanyak 18 orang, atau 40,9% orang responden, memiliki nilai visus tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden di Taman Pendidikan Al-Quran Manbaul Ulum P dari Jaksapati memiliki nilai visus mata yang normal. Lalu, terdapat juga kelainan pada nilai visus mata. Itu bisa disebabkan karena bermain gadget yang buruk. Bermain gadget yang buruk itu menimbulkan resiko mata yang mudah lelah. Lalu, saat tubuh tidak bisa rileks, karena otot mata akan menarik bola mata ke arah bawah, mengikuti letak gadget yang sedang dimainkan, dan mata kering terjadi karena saat menggunakan gadget, refleks berkedip akan menurun. Lalu di sini saya membahas tentang upaya penanggulangan penurunan visus pada mata. Yang pertama, kita dapat membuat layar komputer kita tuh lebih bersahabat dengan cara menaruh layar komputer sekitar 50-66 cm jauhnya dari mata. Lalu pilih layar komputer yang bisa dimiringkan ataupun diputar. Lalu juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan filter cahaya yang pada layar Anda itu lebih redup atau menyesuaikan dengan mata kita. Lalu yang kedua, bisa menggunakan ubah lingkungan kerja. Caranya itu dengan menyesuaikan penerangan ruangan agar jangan sampai terlalu terang, jangan sampai terlalu gelap, atau ada pantulan cahaya di layar komputer. Lalu bisa menggunakan kursi yang bisa diatur ketinggiannya, dan bisa mengatur setiap 20 menit, lihatlah sesuatu yang jaraknya sekitar 6 meter selama 20 detik. Lalu yang ketiga, bisa dengan memperhatikan kesehatan mata.
Misalnya dengan mengkompres mata yang lelah dan kering dengan handuk hangat, lalu matanya ditutup. Lalu bisa juga menggunakan tetes mata untuk menyegarkan mata agar tidak kering. Lalu juga bisa untuk membantu mencegah mata kering itu dengan menggunakan pembersih udara untuk menjadi filter debu dan meningkatkan kelembapan dari udara di sekitar ruangan. Lalu kita beralih ke bab yang ketiga, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi visus mata atau ketajaman penglihatan itu merupakan kemampuan sistem penglihatan untuk membedakan berbagai bentuk dari benda di sekitar kita. Penglihatan yang optimal itu hanya dapat dicapai bila terdapat suatu jalur saraf visual yang utuh, struktur mata yang sehat, serta kemampuan fokus mata yang tepat. Lalu penurunan visus mata ini juga merupakan salah satu masalah yang sering terjadi baik kepada remaja, anak-anak maupun dewasa di negara berkembang maupun di negara maju. Berbagai upaya telah dilakukan melalui bermacam-macam pendekatan untuk mengobati atau paling tidak mengurangi timbulnya penurunan visus mata ini. Hasil dari karya tulis ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan bermain gadget dengan kejadian penurunan nilai visus mata. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menurunkan resiko terjadinya penurunan nilai visus mata adalah dengan cara mengurangi kebiasaan bermain gadget yang terlalu sering, lalu mengatur jarak pandang dalam bermain gadget, dan juga menjaga kesehatan mata dengan banyak makan sayur atau buah. Lalu di bagian saran, di sini dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana ilmu pengetahuan dan juga dapat meningkatkan kreativitas peneliti dalam karya ilmiah dan membantu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama mengikuti studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu juga bisa dapat mengedukasi masyarakat terkait bahaya bermain gadget dalam jangka waktu yang terlalu lama terhadap kesehatan mata. Lalu bisa juga untuk meningkatkan upaya penanggulangan terhadap gangguan penglihatan seperti pada kasus mata miopi atau rabun jauh maupun pada rabun dekat, dan juga memberi peningkatan informasi yang tepat dan lengkap melalui penyuluhan yang intensif, serta melakukan pemeriksaan secara aktif, khususnya pada kelompok resiko tinggi dan status gizi kurang untuk mengurangi resiko penurunan nilai visus mata yang lebih parah lagi. Lalu di sini di bagian penutup ada bagian daftar pustaka. Di sini sudah saya cantumkan baik dari buku ataupun dari beberapa jurnal. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.